Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana terdapat soal sebagai berikut. Di sini terdapat soal sebuah restoran, kita diminta untuk membuat sebuah program Java, di mana aplikasi ini akan mempunyai beberapa fungsi. Pertama adalah input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk. Dengan beberapa petunjuk pengerjaan, yaitu membuat sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman. Lalu kita diminta untuk membuat sebuah kelas utama main sebagai untuk menampilkan atau memiliki berbagai metode. Kita mulai langsung saja. Pada halaman atau tampilan menu Visual Studio Code, di mana saya sudah membuat dua file name bernama satu menu.java, dua main.java. Untuk menu.java, saya membuat kelas bernama menu, kemudian membuat 3 buah variabel atau properti, di mana untuk nama bertipe input string, harga integer, kemudian kategori bertipe string. Lalu saya membuat sebuah menu konstruktor agar kita tidak mendefinisikan satu persatu di fungsi atau metode yang lain yang ketika digunakan. Kemudian saya menggunakan getter, setter, di mana untuk nama, harga, dan kategori agar bisa dipakai di metode yang lain, sebab di sini saya men-setting private, sehingga jika tidak menggunakan getter dan setter, maka variabel nama, harga, dan kategori tidak dapat diakses di fungsi lain, tidak dapat diakses secara langsung, maksud saya. Lalu di menu Java, di file main.java, pertama saya mengimport library namanya scanner. Nah, library ini adalah berfungsi untuk melakukan atau menerima inputan dari keyboard terhadap sistem. Lalu saya membuat kelas main. Kelas main ini saya isi dengan definisi beberapa variabel, yaitu food dan drink bertipe array dengan maksimal 4, karena di tugas maksimal 4. Kemudian saya menyimpan input pesanan seperti dan kategori dengan juga array. Lalu di fungsi main atau di fungsi void ini saya di sini ada beberapa fungsi menu restoran pemesanan, di mana saya sengaja membuat terpisah-pisah agar mudah maintenance. Lalu di fungsi menu restoran saya membuat metode menu restoran. Di sini saya mendefinisikan beberapa tipe makanan, minuman, lalu dalam bentuk array. Yang pertama adalah nasi goreng dengan nama nasi goreng. Nah, nama ini di sini kita membuat sebuah kelas objek baru dengan nama food dalam bentuk array, di mana tadi kita di kelas menu itu sudah membuat sebuah atribut atau properti agar bisa diambil atau digunakan di metode yang lain, sehingga kita tidak mendefinisikan setiap nama variabel itu satu persatu gitu. Untuk nama kita buat nasi goreng, harga 15.000, kategori makanan, kemudian ada mie ayam dengan harga 12.000, kemudian ada sate ayam, gado-gado dengan masing-masing harga 20.000 dan 13.000. Lalu untuk drink variabel tipe array sama. Ini sebuah objek dengan nama menu, isinya adalah untuk minuman es teh, harga 5.000, kategori minuman, sampai 4 es cendol. Lalu sistem out print end. Nah, ini fungsi ini adalah untuk melakukan cetak atau melakukan output ke sebuah monitor. Di sini saya melakukan print food get name, food get harga. Ini variabel get name adalah variabel yang berasal dari menu. Jadi tidak langsung ke sini ya, langsung ke sini. Untuk get harga juga sama, berasal dari getter setter. Kemudian untuk drink kita cetak seperti ini. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah metode void atau tidak ada metode tidak. Void itu adalah metode yang tidak mengembalikan suatu nilai.
di mana saya memberi nama pemesanan. Lalu saya gunakan library yang tadi saya sebutkan di awal dengan nama SC. Lalu stream out, print out, kemudian nah di sini adalah ada fungsi sc.nextLine. Nah, di sini akan menerima inputan dari keyboard. Kemudian subs ini bertipe array, dia akan mengambil total biaya dengan item index 0. Jadi nanti akan mengambil indeks 0. 0 itu apa? 0 ini adalah nama. Dia akan mengambil namanya. Selanjutnya pada metode total biaya, di sini saya membuat sebuah public static bertipe integer dengan dua inputan, yaitu satu bertipe string, kedua bertipe index. Fungsi ini adalah untuk mengecek masukan dia bertipe kosong atau tidak. Jika kosong akan memberikan nilai 0. Lalu saya membuat sebuah variable string bertipe array, di mana ketika keyboard melakukan atau mendeteksi sebuah inputan, dia akan memisahkan berdasarkan regular expression, yaitu sama dengan, di mana dia akan menghitung panjangnya 2 atau tidak. Jika tidak ada 2, dalam artinya itu 2 array ya, maka dianggap format salah. Lalu di sini bagian trim untuk melakukan pemotongan spasi dan lowercase untuk fungsi tidak kapital ya. Lalu ada cek makanan sama. Di sini dia akan mengecek dari nama, kemudian akan memasukkan ke sebuah kata pesanan untuk mengambil kategorinya. Untuk minimal sama. Kemudian di struk pesanan, metode struk pesanan, di mana saya membuat variabel total bertipe integer, itu adalah gabungan dari sub 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pajak, yaitu di mana adalah 10% dari total pembelian. Kemudian variabel layanan kita definisikan 20.000. Kemudian total pajak layanan ada dengan rumus total ditambah pajak tambah layanan. Sedangkan diskon adalah sini akan mengecek jika total atau diskon, jika total pembelian lebih dari 100.000, maka dapat diskon total dikali 10,10. Atau jika kurang dari 100.000 maka tidak dapat diskon. Kemudian saya melakukan print out. Nah, jika total lebih dari 50.000 maka dapat gratis, ada kondisi gratis menu. Kita jalankan. Di sini inputnya pertama nasi goreng berapa, 2, 3. Kedua adalah sate ayam. Selanjutnya kita akan melakukan running program sebagai berikut. Oke, untuk pesanan pertama nasi goreng sama dengan 1 mie ayam sama dengan 1, kemudian sate ayam sama dengan 1, gado-gado sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat total dari pesanan adalah sebesar 60.000, ditambah pajak dari total adalah 6.000. Pajak 10% dari total 60.000, jadi 6.000 ditambah biaya layanan jadi 20.000, sehingga total bayar 86.000.
dengan kondisi kurang dari 100.000 maka tidak dapat promo atau diskon. Selanjutnya untuk case kedua, jika pesanan lebih dari 100.000. Kita buat nasi goreng pesan 5, sate ayam yang 2, kemudian minumnya es kopi dengan gelas 1, ditambah es cendol dengan 5. Nah, pesanannya itu lebih dengan total 165.000 dengan pajak 10% 16.500 ditambah biaya layanan 20.000, sehingga lebih dari belanja lebih dari 100.000 maka dapat diskon 16.500. Total bayar jadi 885.000. Karena lebih dari 100.000 maka dapat promo yaitu beli 1 gratis 1 minuman. Sehingga kondisi yang diminta oleh soal 1 diskon jika total diskon lebih 10.000 ini sudah terpenuhi. Kemudian penawaran beli 1 gratis 1 jika total biaya pesanan melebihi 50.000. Total biaya pesanan adalah 160.000 maka dapat promo. Sehingga untuk fungsi atau kriteria diskon dan penawaran itu sudah terpenuhi. Lalu untuk contoh format input pemesanan sudah sesuai. Nah, dalam program ini di mana saya menggunakan if else sebagai kondisi percabangan, kemudian menggunakan array sebagai penampung variabel sehingga kita tidak membuat satu-satu variabel, dan kemudian melakukan demikianlah tugas yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas praktikum dari basis data. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.